Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas D2 Praktikum Biosistematika Program Studi S1 Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga tahun 2022. Pada video ini kami akan membahas mengenai analisis genetik, kladistik, dan filogeni tumbuhan. Adapun tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari Praktikum Biosistematika Departemen Biologi Universitas Airlangga. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proses pembuatan fenogram, kladogram, dan pohon filogeni. Poin pembahasan yang akan kami menjelaskan yaitu yang pertama menyusun tabel karakter, kedua tabel transformasi dan tabel perbedaan, ketiga menyusun fenogram dan kladogram, keempat menghitung deskripsi statistik, kelima membuat kalibrasi pohon filogeni, dan yang keenam menyusun pohon filogeni. Berikutnya, bahan spesies yang kami gunakan dalam video ini ada 11, yaitu Volvox sp, Hepaticovita, Bryophyta, Adiantum peruvianum, Pinus merkosii, Mangifera indica, Siling labuyo, Casalpinia pulcherrima, Ceiba pentandra, Cana sp, dan yang terakhir Oryza sativa. Langkah pertama yaitu membuat tabel karakteristik. Tabel ini berisi 24 karakter yang dibagi lagi ke dalam beberapa atribut dan tiap atribut memiliki kode numerik. Kode numerik ini digunakan sebagai patokan untuk membuat tabel transformasi nantinya. Jadi setiap takson yang ada dari takson A hingga takson K dicari karakteristik dan atribut terlebih dahulu, yang bisa dicari dari sumber terpercaya seperti buku atau jurnal. Pada tabel ini menggunakan 24 karakter yang akan diamati, yaitu sel penyusun tubuh, diferensiasi jaringan, penyusun tubuh, jaringan pengangkut, alat pelekat, bentuk alat pelekat, stadium yang dominan, tubuh tumbuhan, alat penyebaran, organ pengambil nutrisi, gametofit, organ reproduksi, daun sesungguhnya, jenis daun, tipe daun, venasi daun, batang, modifikasi epidermis batang, fertilisasi, zigot, modifikasi epidermis biji, endosperm, atau cadangan makanan, modifikasi daun, dan yang terakhir, kotiledon. Karakter yang plesiomorfi diberi nilai 0, dan apabila semakin tinggi nilainya, maka karakter tersebut semakin apomorfi atau modern. Sebagai contoh, karakter nomor 1 yaitu sel penyusun tubuh yang dibedakan menjadi 3 atribut, yaitu uniseluler, kolonisel, dan multiseluler, di mana pada takson A, yaitu Volvox sp memiliki sel penyusun tubuh kolonisel, sehingga pada takson A diberi tanda pada nilai 1, sedangkan takson B hingga takson K memiliki sel penyusun tubuh yang multiseluler, sehingga diberi tanda pada nilai 2. Dari perbedaan karakter ini dapat dilihat bahwa takson A yaitu Volvox sp lebih plesiomorfi jika dibandingkan dengan takson B hingga takson K. Untuk karakter lainnya seperti yang dicantum di tabel karakteristik pada video ini. Lalu untuk keterangan agar lebih memudahkan untuk mengingat takson itu spesies apa saja. Selanjutnya adalah penyusunan fenogram. Dalam penyusunan fenogram ini diawali dengan menyusun tabel perbedaan jumlah karakter. Dalam pembuatan tabel ini, dilihat berdasarkan jumlah perbedaan karakternya. Contoh, pada takson A dan takson B memiliki 1 perbedaan karakter. Nah, untuk mengetahui jumlah perbedaan karakter ini dapat dilihat pada tabel karakter yang sebelumnya sudah dibuat.
Perhitungan perbedaan karakter dilakukan hingga takson terakhir, yaitu takson I dengan takson J. Semakin banyak perbedaannya, maka akan semakin jauh hubungan kekerabatannya. Oke, lanjut. Pada tahap 1 perhitungan fenogram adalah dengan menggabungkan dua takson dengan perbedaan terkecil. Di sini ada dua kemungkinan, yaitu AB atau EG. Keduanya sama-sama memiliki jarak 1. Dikarenakan masing-masing yang memiliki jarak 1, maka jarak pangkalnya adalah 0,5. Sehingga untuk fenogramnya seperti ini. Selanjutnya, untuk tahap 2, yaitu memilih satu takson yang dihadapkan dengan AB atau EG. Takson di sini yang dipilih adalah takson F, karena yang memiliki jarak terdekat. Untuk perhitungannya, pertama menggabungkan F dengan AB sehingga diperoleh jarak pangkalnya sebesar 8,5. Lalu, perhitungan kedua yaitu dengan menggabungkan F dengan EG sehingga diperoleh jarak pangkalnya sebesar 0,75. Sehingga dari perhitungan tahap 2 ini diperoleh bahwa cabang terdekat yang didahulukan adalah F dengan EG. Gambarnya seperti ini. Oke, tahap ketiga yaitu melakukan perhitungan jarak pangkal takson I terhadap takson F, E, G. Dan diperoleh jarak pangkal sebesar 1. Sehingga diperoleh fenogram seperti ini. Oke, untuk tahap selanjutnya yaitu langsung saja ke tahap 7, yaitu melakukan perhitungan jarak pangkal takson C terhadap takson D, J, H, I, F, E, G, dan diperoleh jarak pangkal sebesar 4,57. Untuk gambarnya terlihat seperti pada layar berikut ini. Lalu untuk tahap selanjutnya adalah tahap 8, di mana takson T dihubungkan dengan takson AB dikarenakan hubungan kekerabatan T dengan AB lebih dekat daripada dengan D, J, H, I, F, E, G. Jarak pangkal yang diperoleh sebesar 5,5. Untuk yang terakhir, yaitu tahap ke-9. Tahap ke-9 ini merupakan penggabungan antara takson T, AB dengan takson C, D, J, H, I, F, E, G. Sehingga diperoleh jarak T dengan C, D, J, H, I, F, E, G sebesar 19,75. Jarak A dengan C, D, J, H, I, F, E, G sebesar 16. Jarak B dengan C, D, J, H, I, F, E, G sebesar 15,875. Maka untuk jarak total PAB dengan C, D, J, H, I, F, E, G sebesar 51,875. Dikarenakan terdapat 3 titik, maka 51,875 dibagi dengan 3, yaitu 17,20. Berikut ini merupakan fenogram dari Kingdom Plantae. Dalam fenogram ini terlihat bahwa takson C mempunyai hubungan kekerabatan yang jauh dengan takson B. Sedangkan takson AB atau EG mempunyai hubungan kekerabatan yang dekat. Selanjutnya adalah menyusun kladogram dengan metode Wagner. Dalam menyusun kladogram harus melakukan polarisasi karakter berdasarkan tingkatan apomorfi dan plesiomorfinya. Apomorfi adalah karakter tertua yang telah mengalami perubahan pada anggota keturunan. Sedangkan plesiomorfi merupakan karakter yang dimiliki tertua dan tidak berubah pada anggota keturunan. Pada slide kali ini dapat terlihat tabel karakter dari takson T hingga takson J yang telah dipolarisasi. Karakter yang telah dipolarisasi tersebut kemudian dijumlah untuk menemukan peringkat apomorfinya. Seperti dalam tabel, takson T memiliki peringkat apomorfi paling rendah yaitu 3. Kemudian takson B yaitu 16 dan takson A yaitu 17. Seperti itu seterusnya hingga takson H dan J yang memiliki peringkat paling tinggi yaitu 39. Pada tabel tersebut terdapat pula nilai M dan nilai N. Nilai M dan N ini kemudian akan digunakan untuk menentukan nilai konsistensi indeks dan distension index. Nilai M ini menunjukkan jumlah total maksimum banyaknya perubahan yang diharapkan dari data.
sedangkan nilai N adalah jumlah minimum perubahan pada pohon filogeni atau kladogram. Besarnya nilai M ditentukan dari banyaknya tahap dari setiap karakter dan dipilih yang paling banyak. Kita beri contoh karakter nomor 1, nomor 7, dan nomor 11. Nilai M pada karakter nomor 1 adalah 2. Karena angka 2 lebih besar daripada yang lain. Artinya, angka 2 ini menunjukkan bahwa karakter tersebut paling apomorfi. Pada karakter nomor 7, nilai M-nya adalah 3. Dan pada karakter nomor 11, nilai M-nya adalah 2. Berikutnya, kita akan menentukan nilai N pada karakter nomor 1. Nilai N pada karakter nomor 1 adalah 1, dikarenakan angka 1 adalah angka dengan frekuensi kemunculan paling sedikit, yaitu hanya muncul 1 kali. Kemudian, pada karakter nomor 7, nilai N-nya adalah 1, dikarenakan angka 1 memiliki frekuensi kemunculan paling sedikit, yaitu sebanyak 1 kali, dan pada karakter nomor 11, nilai N-nya adalah 1, dikarenakan angka 0 memiliki frekuensi kemunculan paling sedikit, yaitu 1 kali. Pada tabel kali ini, total nilai M-nya adalah 42, dan total nilai N-nya adalah 58. Selanjutnya, kita akan membahas tahapan dalam pembuatan kladogram metode Wagner. Pada praktikum kali ini, terdapat 10 tahapan untuk menghasilkan produk kladogram yang sempurna. Namun, dalam video kali ini akan dijelaskan 3 tahap pertama dan 3 tahap terakhir. Tahap pertama adalah menggabungkan 2 takson dengan peringkat apomorfi paling rendah, yaitu takson T dan takson B. Telah diketahui pada tabel sebelumnya bahwa total karakter takson T adalah 3, sedangkan takson B adalah 16. Sehingga menjadikan kedua takson tersebut sebagai takson dengan peringkat apomorfi paling rendah. Tahap kedua yaitu menggabungkan takson dengan nilai apomorfi terendah selanjutnya, yaitu A. Pertanyaannya adalah, apakah takson A akan digabung dengan takson T atau dengan takson B, atau malah digabung dengan tertua dari takson T dan B? Bagaimana cara menentukan tertua dari takson T dan B? Cara menentukannya adalah takson T dan B dengan menggabungkan semua karakter yang lebih plesiomorfi dari keduanya. Setelah dilakukan penghitungan, diperoleh nilai beda karakter takson T dengan A, kemudian antara takson B dengan A. Dapat diketahui bahwa nilai beda takson A dengan B yang paling sedikit, yaitu 1. Sehingga dapat diputuskan bahwa takson A digabung dengan takson B. Tahap ketiga dari penyusunan kladogram kali ini adalah menggabungkan takson dengan nilai apomorfi terendah selanjutnya, yaitu takson C. Dan pertanyaannya adalah, apakah takson ini akan digabung dengan takson A atau dengan takson B? Dan tidak mungkin takson C digabung dengan takson T, karena perbedaan apomorfinya terlalu jauh, sehingga kita hanya dapat memperhatikan apakah takson ini akan digabung dengan takson A atau takson B. Beda karakternya diketahui bahwa antara takson C dan A memiliki nilai beda karakter terkecil, yaitu 9, sehingga dapat diputuskan bahwa takson C digabung dengan takson A. Pada tahap ke-8, yaitu mencari jumlah apomorfi terendah selanjutnya adalah pada takson F, yang berjumlah 38. Kemudian, mencari nilai beda terkecil dengan menggabungkan semua karakter yang lebih plesiomorfi dari keduanya, yaitu F ke E dan F ke I. Setelah dihitung nilai beda karakter antara takson F dengan E, kemudian antara takson F dengan I, dapat diketahui bahwa nilai beda takson F dengan E yang lebih paling sedikit, yaitu 2, sehingga dapat diputuskan bahwa takson F digabung dengan takson E. Pada tahap ke-9 tersisa 2 takson, yaitu H dan J, di mana keduanya berjumlah 39. Yang harus dilakukan adalah menentukan perbandingan satu persatu dengan kedua takson tersebut. Jika terdapat nilai beda yang terkecil, maka itulah takson yang selanjutnya dipakai pada kladogram ini. Karena takson F ke H memiliki beda terkecil sebanyak 3, di mana setiap langkah-langkah yang telah dijelaskan di atas untuk mendapatkan nilai beda dan cara perbandingannya, maka takson H diletakkan menempel pada takson F. Kemudian, tahap terakhir, yakni tahapan ke-10. Tersisa takson J. Langkah yang dilakukan pun sama, yakni mencari nilai beda terkecil dengan cara membandingkan 3 takson terakhir, yakni takson F, J, dan H itu sendiri. Diperoleh nilai beda terkecil yaitu 4, yang merupakan hasil perbandingan antara takson J dan H. Maka takson J diletakkan menempel pada takson H. Setelah itu, dilakukan penjumlahan karakter yang terdapat pada kladogram. Didapatkan sejumlah 46 karakter, di mana 46 ini merupakan nilai S untuk menghitung deskripsi statistik CI dan RI dari hasil penyusunan kladogram. Selanjutnya, dibuat diagram parsimoni, yaitu urutan mulai dari yang paling plesiomorfi menuju yang paling apomorfi. Dari data ini diperoleh takson yang paling plesiomorfi adalah takson T
Dan takson yang paling apomorfi adalah takson J. Penyusunan kladogram kingdom plantae dalam dibuat analisis deskriptif statistik untuk menentukan tingkat homoplasi kladogram dengan cara menghitung nilai CI dan RI, di mana rumus CI adalah M per S, nilai M dapat dilihat pada tabel polarisasi mempunyai nilai 42, dan nilai S diperoleh dari karakter yang ditulis pada kladogram mempunyai nilai 46, sehingga diperoleh hasil dari CI ialah 42 per 46 sama dengan 0,91. Nilai CI dikatakan baik apabila mendekati nilai 1, yang artinya tingkat homoplasinya sangat rendah. Kemudian, nilai RI diperoleh dengan menghitung rumus N min S per N min M. Nilai N dapat dilihat pada tabel polarisasi mempunyai nilai 58, sehingga dari penghitungan tersebut diperoleh hasil RI ialah 0,75. Selanjutnya yaitu pembuatan pohon filogeni. Sebelum membuat pohon filogeni, kladogram harus dikalibrasi terlebih dahulu. Kalibrasi ini bertujuan untuk menentukan jarak antar nodus, sehingga waktu terjadinya kladogenesis dapat diperkirakan. Kalibrasi dapat dilakukan dengan 3 metode, yaitu dengan bukti geologi, paleontologi, dan literatur. Tetapi kami hanya menggunakan data literatur, karena data tersebut paling mudah untuk didapatkan. Dapat dilihat pada tabel kalibrasi bahwa takson A, yaitu Volvox, merupakan takson yang paling plesiomorfi atau jadul, yang diperkirakan mulai ada pada 1.400 juta tahun yang lalu. Dan takson J, yaitu Kana sp, merupakan takson yang paling apomorfi, yang diperkirakan mulai ada pada 220 tahun yang lalu. Setelah membuat tabel kalibrasi, maka pohon filogeni dapat dibuat dengan memasukkan tahun-tahun pada tabel kalibrasi, dengan urutan takson dengan tahun yang paling lama, yaitu takson A, berada pada urutan bawah, sedangkan pada takson yang paling modern, yaitu takson J, berada pada urutan paling atas. Oke, berikut ini adalah data kontribusi anggota kelompok 3 pada kelas D2 praktikum biosistematika. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan saat penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.